Halo semua, jadi gue baru beli ini CPU cooler merek PC Cooler serinya Paladin EX400 ARGB. Ini murah banget, cuma 200.000. Nah, gue pengen tahu ini sebenarnya gimana sih performa si cooler murahan ini. Ya gak murah juga sih, tapi ya murah lah buat cooler kayak ginian. Nah, ntar gue coba di PC gue di belakang ini ya. Jadi kita ke unboxingnya dulu. Oke, jadi boxnya kurang lebih kayak gini. Ini lumayan gede ya. Ada stiker produk dari AMD ya, original. Di sini ada ukuran-ukurannya. Nah, si tingginya kurang lebih dia 157 mili. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau pakai cooler ini harus pastiin dulu kalau casingnya masuk. Ini ada spesifikasinya. Di sini entah kenapa gak ditulisin dia buat TDP-nya berapa. Nanti gue tulisin kalau misalkan gue udah tahu berapa sih TDP si cooler ini. Langsung kita buka aja. Nah, jadi kurang lebih isinya kayak gini. Ini kayaknya buat aksesoris mountingnya. Terus ini ada fan-nya juga. Nah, BTW ini fan-nya ARGB ya. Jadi dia ada dua nih. Ada 4 pin PWM-nya buat fan-nya, sama yang 3 pin 5 volt buat ARGB-nya. Jadi bisa diatur ini ntar si warnanya. Dan tower coolernya. Gedenya segini. Ini lumayan loh, harganya 200-an, tapi udah dapat yang full black. Nah, besinya hitam. Ada 4 heat pipe juga yang dia direct contact sama si CPU die-nya nanti. Nice. Sama ini apa nih sih ya? Nah, ini buat user manual sama mounting bracketnya. Karena gue pakai AMD, nanti gue pakai yang AM4. Sama ini di dalamnya kayaknya udah dapet thermal paste deh. Nah, tapi nanti buat ngetes gue mau ngebandingin si performa si pakai si cooler yang si PC cooler ini sama yang bawaannya AMD. Nah, tapi gue bakal pakai thermal paste yang ini biar sama. Nah, pakai yang Kayo ini, yang thermal is. Soalnya gue pakai yang AMD kan pakai yang thermal is ini di AMD bawaan gue. Jadi buat dibandingin nanti sama yang si PC Cooler Paladin ini, gue akan pakai yang bawaannya, tapi gue pakai yang ini dulu, terus gue pakai yang ini. Jadi nanti ada 3 perbandingan buat si suhunya. Oke, jadi sebelum masang si tower cooler yang baru itu, yang si cooler yang bawaannya harus dicopot dulu. Ini mau dicopot dulu, jangan lupa dicabut juga si pin buat si fan coolernya. Nah, ini sisa thermal paste yang kemarin tuh masih banyak, masih nempel, tuh dibersihin dulu karena mau diganti yang baru. Nah, karena gue pakainya CPU AMD, jadi ini pakai mountingnya juga pakai AMD. Nah, ini buat AMD bracket, ada tulisannya. Nah, karena pakai yang AMD itu dia pakai backplate-nya bawaan, jadi kita gak harus pakai backplate yang dikasih di paket ya. Jadi tinggal pakai backplate yang ini. Nah, ini kan yang bawaannya. Nah, itu ya pakai yang ini aja. Jadi tinggal nanti ditambahin si mounting yang baru. Nanti si hasil akhirnya bakal kayak gini. Jadi ada 2 besi di sampingnya gitu. Nah, itu buat apa sih? Nah, ini kan dilihat nih, di sini ada bautnya nih, 2 kiri kanan. Nah, itu tuh nanti dia bakal sejajar sama baut yang ada di sini, di si towernya. Jadi bakal sejajar sama si drat. Nanti dia bakal pas, nah gini.
Jadi bakal seperti ini nanti. Ini hasil akhirnya. Nah, sebelum masang si towernya, kita kasih dulu si thermal paste di atas CPU-nya. Nah, ini gue pakai yang thermal ease. Nah, soalnya mau dibandingin sama yang si cooler bawaannya, pakai ini juga, jadi biar setara gitu. Sebelum pakai yang bawaan yang dikasih PC coolernya. Nah, ini dipakein aja dikit. Ini opsional sih, tapi bisa di spread sama si spatula juga kayak gini. Nah, kalau udah, tinggal dipasang aja ininya. Nah, jangan lupa si plastiknya. Nah, ini ada plastiknya kan, tuh, dipil. Yes. Nah, jadi rata kayaknya. Ini tinggal dipasang aja. Nah, waktu kalian ngebaut si yang kiri sama yang kanan ini, nah jangan dipetokin dulu misalkan salah satu, tapi setengah dulu, setengah-setengah gitu. Jadi dia kayak rata, kiri kanan pokoknya. Nah, kayak gini. Kan udah kuat tuh. Sip. Sekarang tinggal pasang si fan-nya. Nanti bakal di paketnya tuh bakal dikasih si klip gini nih. Nah, kelihatan ya. Nah, jadi si klip ini tuh dipakai buat mounting si fan-nya ke si coolernya ini. Nah, jadi nanti si ujungnya, si ujung kawatnya ini dimasukin ke sini. Nah, jadi dia kayak gini. Langsung si fan-nya nanti disangkutin. Terus si towernya. Nah, ini kalau misalnya dipasang sebelah tuh bentukannya seperti ini. Ini baru sebelah, nah sisi satunya lagi juga dipasang. Nah, nanti si akhirnya bakal kayak gini. Si fan-nya kepasang, si klipnya ke garis ini. Nah, ini kan ada dua kabel nih. Nah, si kabel yang satu ini, yang 4 pin ini, kalian pasangin ke CPU fan header kalian. Kalau yang 3 pin ini dimasukin ke header RGB yang 3 pin. Nah, ini gak akan kebalik soalnya ada blanknya satu. Nah, 3 akan kebalik terus. Jadi gimana sih performa si Paladin RX 400 ini? Nah, jadi buat CPU-nya gue pakai Ryzen 5 3600, itu stok gak diapa-apain. Nah, kemudian gue pakai Cinebench 2024 buat si tes CPU-nya. Ini tesnya gak scientific amat, jadi ya ini buat patokan kalian aja dah. Nah, gue ngelakuin 3 tes, yaitu pakai stock cooler sama thermal Ace KYO buat thermal paste-nya. Yang kedua tuh pakai X400 ini, tapi masih pakai thermal Ace. Dan yang terakhir itu pakai X400 ini, tapi dia pakai thermal paste bawaannya. Nah, ini buat si Cinebench-nya gue tes CPU multicore selama 10 menit. Nah, kemudian dimonitoring si suhunya pakai Huawei Info. Diambil suhu CPU die yang paling maksimumnya pas lagi ngerunning si tesnya. Nah, untuk si hasilnya itu buat stok ditambah thermal Ace KYO itu dia maksimum suhunya itu di 91,4 derajat. Nah, kemudian buat si yang EX400 ditambah thermal paste KYO yang thermal Ace itu 73,7. Dan yang EX400 ditambah si thermal paste bawaan PC cooling itu 77,2. Nah, ini sebenarnya agak aneh ya.
yang thermal, yang pakai thermal is sama yang pakai bawaan thermal paste-nya dari PC cooler. Nah itu yang thermal is itu lebih dingin, padahal secara spesifikasinya si thermal paste yang buat si KYO sama yang bawaan si PC cooler itu si spesifikasinya lebih bagus yang bawaan PC cooler. Tapi kenapa biasa lebih panas? Itu karena ya bisa jadi karena suhu ambientnya lagi tinggi atau apa, karena kan gue agak saintifik juga, agak ada AC gitu, gak bisa diatur gimana suhu si ruangannya. Nah jadi itu buat pertimbangan kalian lah gimana ininya. Nah tapi bisa dilihat perbedaan dari stok ke pakai tower cooler dari PC cooler AX400 ini jauh banget nih perbedaannya, dari 90-an ke 70-an. Bahkan gue iseng-iseng main PUBG lah selama 2 jam, itu dia si CPU-nya stabil di 60-an derajat. Jadi efektif gitu buat harga 200 ribuan, tapi nurunin suhunya bisa lebih dari 10 derajat. Itu menurut gue bagus banget sih. Apalagi ditambah si RGB-nya gitu. Jadi kalian bakal liatin PC kalian yang lebih estetik gitu kan, enak gitu liatnya. Jadi benefitnya gak cuma di suhu doang. Nah mungkin segitu doang yang bisa gue sampaikan di video ini. Kalau misalnya kalian suka bisa subscribe atau lihat-lihat sosial media gue yang lain. Gue bakal taruh di sini atau taruh di deskripsi di bawah. Oh iya, buat kalian yang mau beli si PC Corner juga ada di bawah ya. Thank you.